Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Seni. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan di laporan yang dilakukan dengan judul Pengaruh Viral Marketing dan Emotional Foods terhadap Purchase Decision. Boneka Labubu di kalangan generasi Z. Baik, selanjutnya. Baik, di pendahuluan, pada latar belakang penelitian ini, platform digital, khususnya TikTok, ini menjadi instrumen vital dalam mengkonstruksi pola konsumsi publik melalui sinergi konten viral dan fitur transaksi, di mana sebagai digital native generasi Z, di Indonesia mencapai 74,93 juta jiwa, atau bisa disimpulkan dengan 27% populasi di Indonesia itu adalah Gen Z dan memiliki responsivitas tinggi terhadap strategi pemasaran berbasis konten viral. Nah, dari dominan generasi Z itu muncul nih ada fenomena labubu pada generasi Z. Data Google Trends menunjukkan pada tahun 2024 Desember dan dari tahun 2024 Desember sampai Desember tahun 2025 menunjukkan lonjakan yang sangat masif hingga indeks 100 yang dibaca oleh figur publik seperti Lisa Blackpink yang bisa dilihat. Namun tren ini bersifat temporer dan mulai mengalami kejenuhan. Bisa dilihat eh, dari grafik tahun 2024 pada bulan 12 itu dia di angka 95, sedangkan pada tahun 2025 Desember itu dia ada di angka 25. Jadi turunnya sangat signifikan seperti itu. Nah, observasi oleh karena itu, di sini saya akan meneliti adanya fenomena tersebut dengan observasi awal pada kemarin 13 September itu menunjukkan adanya ulasan negatif keputusan pembelian. Seringkali hanya dipicu dengan promo gitu. Jadi tanpa pertimbangan nilai guna jangka panjang. Bisa dilihat dari survei dahulu, di sini banyaknya ulasan negatif dibanding dengan ulasan positifnya. Nah, perlunya urgensi data lapangan seperti survei untuk membuktikan apakah skala marketing dan emosional ini secara empiris mempengaruhi keputusan pembelian pada produk-produk viral. Nah, adapun tujuan penelitian dari laporan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum ini untuk apa? Untuk menganalisis pengaruh strategi viral marketing dan faktor emosional terhadap proses dividend atau keputusan pembelian produk boneka lagu pada kelompok responden Universitas di Kota Bandung. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama adalah menganalisis pengaruh viral marketing secara terhadap proses distribusi dan ibu di kalangan energi bos. Lalu yang kedua itu menganalisis pengaruh energi bos secara parsial terhadap proyek desain boneka lagu di kalangan energi Z. Lalu tujuan terakhir yaitu menganalisis pengaruh viral marketing dan community networks secara signifikan terhadap proses desain boneka lagu di kalangan energi Z. Adapun manfaat penelitiannya dibagi menjadi tiga, yaitu bagi penulis, bagi objek, dan bagi penulis. Oke, yang pertama ini adalah bagi penulis. Bagi penulis, sebagai sarana mengimplementasikan teori riset pemasaran dan bisnis digital dalam menganalisis fenomena khususnya yang ada di lapangan. Untuk bagi objek penelitian atau pelaku bisnis atau pemanfaat, itu memberikan kontribusi pemikiran dan dokumentasi strategis mengenai efektivitas cara marketing dalam mendorong keputusan pembelian yang berkelanjutan. Lalu bagi akademik, ciri referensi sama sebagai studi beristimewa khususnya terkait pengaruh dinamika konten media sosial terhadap perilaku konsumen generasi Z tersebut. Lalu kita langsung masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dibagi jadi empat. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini saya ambil menggunakan kuantitatif asosiatif.
yaitu metode yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh secara numeris. Lalu metode apa yang digunakan? Metode yang digunakan yaitu survei dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk mengevaluasi variabel dalam cutting, emotional urge, dan positive difference. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti apa? Teknik pengumpulan datanya itu distribusi kuesioner secara daring atau online yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel dan diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Lalu analisis datanya itu diproses secara statistik dengan teknik analisis sebagai linear berganda dengan hubungan perangkat lunak IBM SPSS. Nah, adapun lokasi dan waktu penelitian dari penelitian saya, lokasi penelitian saya yaitu dilakukan di Kota Bandung dengan fokus pada responden generasi Z yang berdomisili atau melakukan aktivitas di wilayah ini. Jadi Kota Bandung mau utara, selatan, barat, timur itu wilayah cakupan Kota Bandung. Lalu distribusi instrumen secara digital untuk menjangkau konsumen yang aktif menggunakan media sosial. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti apa? Jadi di bulan November 2025 itu adalah tahap pre-riset, observasi tren melalui juga pre-riset di latar belakang dan penyusunan instrumen penelitiannya itu pada bulan November 2025. Lalu pada tahun 2025 bulan Desember pengambilan data lapangan atau penyebaran kuesioner atau langsung terjun ke lapangan dan pengolahan data awal itu di bulan Januari 2021. Oke, ini ada responden ya. Kita untuk responden. Nah, di sini ada target jumlah sampel. Target jumlah sampel ini ada 100 responden yang dihitung berdasarkan formula Slovin dan dengan kesalahan di faktor sebesar 20%. Nah, targetnya itu adalah 100. Tetapi dalam yang saya kali ini ada 40 karena uh, dan waktunya tidak cukup menurut saya untuk mencapai 100% ini. Kasus responden ini diambil dari uh, populasi dari gender Bandung yaitu 636.734 jiwa dibagi satu tambah NE kuadrat dan hasilnya 99,8 responden atau bisa dikalkulasikan di. Lalu kriteria inklusi respondennya pertama adalah individu berusia 17 hingga 28 tahun. Yang kedua, berdomisili di wilayah Kota Bandung, 13. Yang ketiga, aktif menggunakan media sosial, TikTok atau Instagram, dan pernah terpapar konten viral Boneka Bubu. Yang keempat, pernah melakukan transaksi pembelian produk Boneka Bubu minimal 1 kali dalam 6 bulan terakhir. Nah, lalu populasi sasarannya seperti apa? Populasi sasarannya yaitu masyarakat generasi Z yang bertempat tinggal di Kota Bandung dengan total populasi sebanyak 636.734 jiwa. Nah, dari sebanyaknya tadi populasi, harusnya kita mengambil sampelnya. Nah, di sini sampelnya itu saya menggunakan metode simple random sampling, di mana tiap anggota populasi memenuhi kriteria memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden tersebut. Lalu teknik pengumpulan data. Oke, teknik pengumpulan data di sini kita menggunakan kuesioner sebagai data primary, yaitu menggunakan instrumen daftar pernyataan pertanyaan tertulis yang disebar oleh penulis secara daring melalui Google Form. Lalu penyebarannya itu dilakukan dan komunitas alfa di Kota Bandung untuk menjangkau target generasi Z. Lalu studi kepustakaan atau data sekunder itu adalah mengumpulkan data dari berbagai referensi terkait seperti buku, jurnal, penelitian dulu, dan artikel ilmiah yang relevan, topik, community, pada national goals. Lalu yang ketiga ada observasi digital. Di sini observasi digital dan konten itu di tahun TikTok dan kemudian pada data pergerakan dari dosen. Jadi saya sudah jelaskan di latar belakang di apa story-nya publishing lalu juga trends yang grafik naik turun seperti itu adalah observasi digitalnya. Lalu ini adalah dokumentasian saya eh, yaitu
Oke, kita masuk ke instrumen penelitian. Nah, yang pertamanya skala pengukuran. Skala pengukuran di sini saya menggunakan 5 poin untuk mengukur persepsi dan sikap responden. Nah, untuk gradasi penilaiannya, untuk gradasi penilaian itu ada skala 5, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan tidak setuju. Itu dari 1 sampai 5. Nah, lalu alat observasi ini coba lengkap serta digital untuk memvalidasi tren secara jumlah sosial. Nah, lalu variabelnya apa nih diukur? Variabel yang diukur itu ada 3. Yang pertama, viral marketing atau X1. Ini diukur melalui dimensi informativeness, entertainment, source credibility, dan insensitivity. Lalu yang kedua, emotional arts atau S2-nya. Ini diukur melalui dimensi quantity, for completion, excitement, dan discard for function. Lalu yang ketiga, persecution, variabel itu diukur melalui dimensi produk, merek, jangka waktu, jenjang, dan metode pembayaran. Oke, hasil penelitian dari uji validitas yang dilakukan menunjukkan pada variabel viral marketing atau X1 menunjukkan bahwa valid dengan data 40 responden dan valid 100%. Dengan reliability 912. Lalu untuk emotional arts, variabel emotional arts kedua itu valid dengan responden 40. Lalu dengan reliability 907. Lalu pada variabel push di sini karena yang dikatakan valid dengan terus untuk 100% dan reliability 921. Konstruksi alfanya 921. Jadi X1, X2, dan Y itu di atas 9. Di mana di atas 9 itu ya dulu ya, ada parakli nilai forward alpha yang baik untuk kemudian ini di atas 0,7. Jadi di atas itu sangat tinggi. Kita lanjut ke profil responden pada penelitian saya. Jadi uh, jenis kelamin yang berdasarkan personal penelitian saya itu didominasi oleh perempuan dengan 80%, lalu dilanjut dengan laki-laki 20%. Nah, boneka labu ini, produk boneka labu ini, daya tarik visual yang jauh lebih kuat di segmen konsumen perempuan dan netizen. Jadi dominasinya di perempuan gitu. Lalu tentang usianya itu didominasi oleh usia 24 tahun, di mana pekerjaan itu mahasiswa atau graduate. Kelompok ini merupakan heavy user media sosial, TikTok dan Instagram. Jadi mereka uh, yang sering menggunakan TikTok dan Instagram. Lalu domisilinya nih, domisilinya terkait dari Gen Z tadi ya, domisilinya itu 100% responden bertempat tinggal di kota tadi. Lalu pekerjaan utamanya yaitu yang visual dan karya kreatif. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan disposable income uang jajan atau gaji untuk membeli produk di Adapun kendala lapangan yang disebutkan penelitian pada pengolahan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu pengumpulan data. Proses distribusi persentase ini berlangsung pada waktu singkat dari dari Desember 2025, dari akhir Desember 2025 sampai awal Januari 2025. Sehingga untuk ini ekstra catatan tapi yang di mana saya pada saat ini awal Januari saya mendapatkan 40 responden. Lalu yang kedua, responden responden terburu-buru. Jadi responden ini cenderung mengisi questionnaire dengan cepat karena durasi paparan sosial itu yang sangat dinamis sehingga ada potensi bias dalam penyisian jawaban yang spontan. Lalu yang ketiga, kesulitan menjangkau kriteria spesifik. Nah, karena mencari responden generasi Z di Kota Bandung itu eh,
yang benar-benar sudah melakukan proses pembelian itu cuma sekedar melihat kontennya ya, itu tuh memerlukan verifikasi lebih lanjut agar data tetap valid. Jadi walaupun 40 responden ini ada beberapa orang, tiga atau dua itu yang tidak melakukan kriterianya. Kalau yang terakhir itu ada saturasi konten, di mana adanya penurunan tren atau desalasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Berdasarkan Google Trends, membuat sebagai salah responden itu kehilangan minat. Jadi dia tuh jenuh untuk berpartisipasi dalam survei terkait produk yang sudah memiliki tingkat viralnya. Tadi kan sudah dijelaskan karena di tahun 2025, penghujung 2025 itu tren lagu itu menurun. Jadi apa namanya, eh, bagian calon respon itu kayak udah kayak di respon ini karena sudah bukan viral lagi gitu. Nah, berikut adalah kesimpulan penelitian. Ini adalah kesimpulan di mana pengaruh drama ini mungkin pengaruh positif dan signifikan yang sudah positif. Semakin tinggi ekspor total dan yang itu di Malaysia, maka semakin besar lalu pengaruh ketiga dan signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian sering sekali ditutup oleh dorongan lingkungan terhadap sehat stimulus digital. Nah, eh, pengaruh simultan itu secara bersama-sama selama marketing dan pemecahan awards ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan dimensi sekitar 62,4%. Ini adalah perhitungan simultan jika respondennya terus dan memasuki data-data yang valid. Ini adalah perhitungan secara dan lalu karena keputusannya, keputusan pilihan pada produksi cenderung positif dan spesifik buat bentuk yang kami simulasi oleh training. Faktor tersebut fear of missing out atau FOMO seperti itu. Nah, ada pun saran dari itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah resiko orang tuh itu bisa menjaga ekspresi digital secara konsisten. Tidak hanya saat produk di puncak sel, ada kemudian tidak bersifat lalu untuk distribusinya memanfaatkan testimoni dari lalu di ya, kita mengkomunikasikan sinyal untuk terus menstimulasi terus secara positif. Bagi peneliti ini, bagi proses selanjutnya itu disarankan untuk memiliki perbedaan tambahan seperti persepsi kualitas produk dan persepsi merek atau efektivitas pelaksanaan efektif dan mempengaruhi tidak begitu. Ya, ya, tonton wawancara kendala itu sebetulnya di lalu yang terakhir memantau seluruh dari fase sebelum curah hingga akhir melihat siklus hidup produk secara aktif. Baik, cukup sekian. Mohon maaf ya. Mas, Populasi populasi yaitu seluruh pengikut